Halo. Rusia menjadi negara pertama dalam sejarah dikenakan sanksi ekonomi, banyak belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga 11.000 sanksi. Bahwa AS dan Eropa telah dikenakan pada Rusia. Dan dengan sanksi tersebut, setelah hampir setahun berlalu, bagaimana perekonomian Rusia sekarang? Yuk cari tahu di video ini. Bersamaan dengan sanksi, Rusia telah dikeluarkan dari sistem pembayaran global oleh AS dan negara-negara barat. Rusia tidak memiliki akses ke perangkat lunak, perlengkapan, peralatan yang diperlukan seperti sekuritas derivatif, asuransi investasi, obligasi yang diterbitkan dalam mata uang asing, dan IPO hampir menghilang. Menurut Kementerian Keuangan Rusia, sektor keuangan negara itu menderita kerugian langsung ratusan miliar dolar karena sanksi barat. Di dalam sana, termasuk kerusakan pada pasar saham, modal bank, dan terutama cadangan devisa 300 miliar dolar Amerika yang disimpan Rusia di bank asing, telah dibekukan dan tidak dapat diakses. Berikutnya, cakupan sanksi barat juga memberikan efek yang kuat di bidang teknologi. Khususnya Amerika. Mereka memegang kartu truf. Artinya, sebagian besar semikonduktor canggih yang digunakan untuk peralatan elektronik dan militer diproduksi oleh perusahaan Amerika. Sejak konflik dimulai, Washington telah membatasi ekspornya. Ini penting. Roket Rusia, misalnya, membutuhkan semikonduktor agar berfungsi. Tetapi Rusia tidak dapat menghasilkan ini sendiri. Ikhtisar. Jumlah microchip Rusia yang diimpor telah menurun hingga 90%. Dan salah satu sektor yang paling terpukul adalah industri otomotif. Pembuat mobil Rusia tidak dapat memproduksi banyak mobil karena kurangnya suku cadang barat. Mereka harus mengimpor hingga 70% mobil baru dari Cina. Selain itu, mereka juga menggandakan jumlah mobil bekas yang dibeli dari Jepang, hanya di bulan Agustus menjadi 23.117 unit. Perusahaan otomotif juga merugi. Dan secara bertahap menarik diri dari Rusia. Produsen mobil Jepang, Nissan membukukan kerugian sebesar 687 juta dolar. Ketika mentransfer bisnis di Rusia ke perusahaan milik negara lokal hanya dengan 1 euro. Toyota juga telah berhenti memproduksi kendaraan di Rusia. Sekarang, kehidupan masyarakat Rusia sedikit lebih sulit, ketika tingkat inflasi di Rusia pada Agustus naik menjadi 14,3%. Artinya, jika sebelumnya pengeluaran 10 juta sebulan sudah cukup, maka di bulan Agustus perlu mengeluarkan uang sebesar 11.430.000. Namun para pemimpin Rusia berhasil menahan inflasi dengan menaikkan suku bunga. Sejauh ini inflasi turun sedikit, di angka 12,9%. Masuk ke detail. Kemudian kita melihat ekonomi Rusia yang menghadapi banyak masalah serius. Dan mungkin bahkan lebih serius di masa depan. Dan ini tidak mengherankan bila Rusia menghadapi negara adidaya terbesar di dunia. Dan pada saat yang sama, juga menghadapi aliansi ekonomi dan militer terbesar di planet ini. Jadi Rusia tidak bisa bebas dari kerugian. Namun, yang menarik jika dilihat secara lebih umum, ternyata ekonomi Rusia jauh lebih cerah dari perkiraan para ekonom. Ramalan diberikan pada saat sanksi baru diberlakukan. Secara khusus, menurut ramalan, PDB Rusia pada tahun 2022 akan turun setidaknya 7 hingga 8%. Bahkan ada yang memperkirakan penurunan sebanyak 12 hingga 15%. Investasi diperkirakan turun 25 hingga 28%, perdagangan dan retail 8 hingga 9%, dan inflasi meningkat 20 hingga 25%. Dan tahun 2022 hampir berakhir, apakah ramalan di atas akurat? Ternyata jawabannya kurang tepat. Ekonomi Rusia jauh lebih kuat dari yang dipikirkan orang. Secara khusus, menurut Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia, pada bulan September, PDB negara itu turun 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Agustus adalah 4%. Juli adalah 4,3%. Secara keseluruhan, di triwulan ketiga turun 4,4%, di triwulan kedua turun 4,1%, dan di triwulan pertama naik 3,5%. Meski belum ada angka resmi untuk tahun 2022, kita bisa melihat penurunan terdalam sebesar 5%. Oleh karena itu, PDB sepanjang tahun tidak dapat turun hingga 7%. Lebih mustahil. Pengurangan hingga 15%. Dan proyeksi terbaru menunjukkan bahwa PDB Rusia hanya akan turun 2,9 menjadi 3,4%. Menghadapi aliansi besar. Bahwa Rusia hanya berkurang begitu banyak. Itu hal yang sangat bagus untuk Rusia. Dan alasan utama Rusia mempertahankan stabilitas tersebut adalah karena kenaikan harga minyak dan gas. Meski penjualan gas Rusia menurun, akibat hilangnya pelanggan dari Eropa. Tetapi sebagai imbalannya Rusia menjual lebih banyak ke Cina dan India. Berkat harga minyak dan gas yang tinggi, pendapatan juga 3 kali lebih tinggi dari tingkat rata-rata musim dingin sebelumnya. Secara khusus, Rusia telah memperoleh 160 miliar dolar dari penjualan minyak dan gas, sedangkan sepanjang tahun 2021 hanya 125 miliar dolar. Dan tambahan 35 miliar dolar, yang membantu mengkompensasi sektor ekonomi yang menderita kerugian. Di samping itu, prediksi baru dan mendekati akurat dari data lokasi yang hilang. Bulan terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa inflasi akan berhenti di sekitar 12%.
Investasi turun hanya sekitar 1% dan pendapatan real masyarakat turun 2-2,5%. Hanya perkiraan penurunan dalam perdagangan eceran yang paling mendekati akurasi, turun 6% dari perkiraan sebelumnya 8 menjadi 9%. Dengan demikian, ekonomi Rusia tidak ambruk, juga tidak turun setajam yang dihitung semula. Ketika sanksi dijatuhkan, PDB Rusia hanya kehilangan sekitar 3%. Tetapi agar Rusia menderita kerusakan seperti itu, ekonomi Eropa dan Amerika Serikat juga sangat menderita. Belum lagi perekonomian Ukraina yang hampir musnah, merugi lebih dari 30%. Pada umumnya perang ini terjadi, kedua belah pihak menderita. Yang diuntungkan hanya Cina. Mereka menjual banyak barang penting ke Rusia, membeli banyak bahan bakar murah Rusia, dan menjualnya kembali ke Eropa dengan harga tinggi. Dan jika Anda melihat lebih dalam, rakyat Ukraina, Rusia, dan Eropa semuanya menderita akibat kemerosotan ekonomi akibat perang. Maka, silakan protes perang. Terima kasih telah menonton videonya.